Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabatku, kerabat-kerabatku semua, para sahabat channel Anak Rantau Official. Moga-moga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malam kemarin kita di konten saya bahwa hari ini ada pertemuan antara Pak Anies Baswedan dengan Mas AHY di DPP Partai Demokrat. Jadi acara tadi pertemuan dengan DPP Partai Demokrat, yaitu Ketua Umumnya Mas AHY antara Pak Anies Baswedan. Sebagaimana kita saksikan bersama antara Mas AHY dan Pak Anies Baswedan. Nah, kita lihat berita di CNN Indonesia. AHY Kerm Ministry dengan Anies makin kuat. Nah, kita lihat di beritanya nih setelah pertemuan tadi. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku memiliki chemistry alias perasaan saling terhubung yang kuat dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Menurut AHY, dia dan Anies memiliki visi dan misi memperbaiki Indonesia di masa mendatang. Mas Anies punya visi dan spirit yang sama, karena itu tak heran kita chemistry terjadi makin kuat, karena kami dipertemukan visi misi untuk memperbaiki bangsa ke depan, kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jumat 7 Oktober. AHY berharap silaturahmi dengan Anies menjadi awal baik baginya. Indonesia terlalu besar dipikirkan oleh satu atau dua kelompok saja. Ini kerjaan besar lintas generasi dan kepemimpinan. Semua yang baik-baik kita lanjutkan, dan kalau ada kita rasakan belum baik, kita perbaiki. Bukankah itu semangat berkelanjutan, ujar dia. AHY pun bercerita sudah sering bertemu dengan Anies di berbagai kesempatan sejak lama. Dalam pertemuan itu AHY kerap membangun kesepahaman soal perubahan dan perbaikan Indonesia. Saya juga sampai bahwa semoga kedatangan Mas Anies mendekatkan beliau. Tadi saya katakan semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat, ucapnya. Jadi tadi di konferensi persnya Mas AHY itu sempat menyinggung para relawan Anies AHY. Anies AHY. Di sini sudah kita lihat sinyal-sinyalnya seperti apa. Kemungkinan besar pandangan saya bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan menggandeng cawapresnya AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang belum tersandra komorbid politik. Ini kalau bagi saya pas pasangan muda ini untuk maju di calon presiden di 2024. Coba kalau kemarin kita analisa pandangan Andi Arief dari Partai Demokrat, ini ujian pertama Pak Anies Rashid Baswedan dalam menepati janjinya. Tapi janjinya apa kita nggak tahu. Apakah Pak Anies Rashid Baswedan ini berjanji bakal calon wakil presidennya nanti apabila diusung jadi presiden adalah AHY? Ya, kalau itu benar-benar terjadi, insya Allah pasangan yang ideal menurut saya, karena beliau ini jiwa-jiwa muda yang belum tersandra oleh komorbid politik.
selama ini. Kemungkinan besar pasangan ini bisa diduetkan. Kalau dilihat dari konferensi persnya tadi Mas Ahaye dan Pak Anies Baswedan, kelihatan mereka saling puji, saling sanjung, dan ada kata kunci yang disampaikan oleh beliau. Mas Ahaye udah menyinggung tadi itu relawan Anies Ahaye, ya kan. Pak Anies juga tadi menyinggung tentang kerjasama berkelanjutan ke depan. Nah, jadi ada simbol-simbol yang mereka sampaikan. Ada apa ya? Ada kata kunci yang udah mereka beri sinyal-sinyal kepada pendukungnya, kepada masyarakat. Nah, jadi di sini kita siap dukung seandainya Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Ahaye. Bagi saya sepantasnya dan sepatutnya bangsa ini dipimpin oleh generasi muda yang belum punya atau tidak punya komorbid politik atau tersandra oleh oligarki. Mas Ahaye kan baru terjun ke politiknya itu sejak mencalonkan gubernur di DKI Jakarta, juga lawannya itu Pak Anies Baswedan dan Ahok. Jadi saya lebih cenderung bahwa kepemimpinan di 2024 ini selayaknya kita percaya kepada yang muda-muda. Kita lihat yang muda-muda, kita kasih kesempatan para pemimpin-pemimpin yang generasi muda ini untuk memimpin bangsa ini. Itu kalau saya memandang secara analisa saya, pandangan saya, bahwa Pak Anies Rashid Baswedan dan Mas Ahaye pantas diduetkan, pantas diusung dua anak muda yang punya prestasi, yang punya intelektual, yang punya misi, dan terutama punya etika. Yang kita utamakan pemimpin yang punya etika, pemimpin yang punya intelektual, yang pemimpin yang kredibilitas, dan pemimpin yang punya visi, punya misi. Kita sudah tidak mau lagi bangsa ini terus merosot secara demokrasi, secara penegakan hukum, secara hubungan antara anak bangsa yang selama ini saling gontok-gontokan. Nah, kita nggak mau lagi seperti itu. Saya berharap seandainya nanti Pak Anies Rashid Baswedan dan Mas Ahaye jadi presiden dan wakil presiden di 2024, harapan kita berilah perubahan kepada bangsa ini, berilah kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, tegakkan hukum seadil-adilnya, jadikanlah bangsa ini bangsa yang beretika, bangsa yang beradab, antara rakyat yang satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai. Itu yang kita harapkan. Kenapa saya pribadi mendukung Pak Anies Rashid Baswedan dan Mas Ahaye, andainya insya Allah diizinkan untuk berpasangan nanti di 2024, saya berpandangan bahwa sudah seharusnya bangsa ini dipimpin oleh anak-anak muda, generasi-generasi muda yang selama ini belum tidak ada komorbid politik, tidak ada sandra antara satu yang lain, tidak ada yang sandra-sandra antara satu yang lain dengan masalah-masalah komorbid politik beliau.
Itu harapan saya, mungkin harapan juga para relawan, harapan juga para pendukung Pak Anies, para pendukung Mas AHY, harapan para partai pendukung nantinya, seperti Nasdem, Demokrat, yang kemungkinan itu PKS. Kita nitipkan harapan, moga-moga bangsa ini ke depannya bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera, bisa lebih berdemokrasi, lebih dewasa. Kita harap demokrasi kita tumbuh dengan baik. Itu saja pandangan saya terhadap apa hasil pertemuan tadi antara Pak Anies dan Mas AHY. Kemungkinan besar Pak Anies dan Mas AHY menjadi pasangan Capres dan Cawapres di 2004. Mari kita dukung pasangan muda, pasangan yang mempunyai etika, mempunyai intelektual, kredibilitas, mempunyai visi dan misi yang baik terhadap bangsa ini. Oke teman-teman, dukung channel Anak Rantau Official ini. Moga-moga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, menjadikan bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang lebih bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.